Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membaca sedikit tentang materi kami yang berjudul Polarisasi Masyarakat Jawa dan Nusantara. Langsung saja. Pengertian struktur polarisasi. Polarisasi sosial adalah sekresi dalam masyarakat yang muncul ketika faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, fluktuasi real estate, dan perpindahan ekonomi mengakibatkan diferensiasi kelompok sosial dari berpenghasilan tinggi ke berpenghasilan rendah. Ini adalah keadaan dan atau kecenderungan yang menunjukkan pertumbuhan kelompok-kelompok di ujung hierarki sosial dan menyusutnya kelompok-kelompok di sekitar tengahnya secara paralel. Selanjutnya, polarisasi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang hidup dan berkembang mulai zaman dahulu hingga sekarang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai ragam dialeknya dan mendiami sebagian besar Pulau Jawa. Masyarakat Jawa memiliki budaya yang khas terkait dengan kehidupan beragamnya. Menurutnya ada 3 karakteristik kebudayaan Jawa yang terkait dengan hal ini, yaitu kebudayaan Jawa masa Hindu-Buddha. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha lebih mempersubur kepercayaan animisme dan dinamisme atau serba magis, yang sudah lama mengakar dengan cerita mengenai orang-orang sakti, setengah dewa, dan jasa mantra-mantra berupa rumusan kata-kata yang dipandang magis. Kebudayaan Jawa pra-Hindu-Buddha. Kebudayaan masyarakat Indonesia khususnya Jawa sebelum datangnya pengaruh agama Hindu-Buddha sangat sedikit yang dapat dikenal secara pasti. Sebagai masyarakat yang masih sederhana, wajar bila nampak bahwa sistem animisme dan dinamisme merupakan inti kebudayaan yang mewarnai seluruh aktivitas kehidupan masyarakatnya. Agama asli yang sering disebut orang Barat sebagai religion magis ini merupakan nilai budaya yang paling mengakar dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Macam-macam budaya Jawa. 1. Yaitu bahasa daerah. Seperti halnya yang kita ketahui bersama, bahwa bahasa daerah kebudayaan Jawa Tengah adalah bahasa. Karena bahasa Jawa ini memiliki huruf Jawa yang kita kenal dengan sebutan Hono Coroko. Hampir setiap daerah di Jawa Tengah memiliki perbedaan dialek atau aksensi sendiri setiap daerahnya. Yang kedua, yaitu upacara adat. Kata selamatan memiliki makna, yaitu agar yang mengadakan mendapatkan keselamatan hidup dan terhindari dari gangguan hal-hal yang buruk. Sebenarnya, di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah memiliki nama tersendiri untuk upacara adat ini, seperti upacara lopisan yang berasal dari kota Pekalongan dan upacara Suro Dilogo yang berasal dari Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga, yaitu kesenian. Ada macam-macam kesenian yang terdapat pada budaya Jawa, yaitu kesenian tari, contohnya dolalak. Kesenian alat musik, contohnya rebana, kenong, gong, angklung. Kesenian kerajinan, contohnya merajut, membatik, ukir kayu. Yang keempat, ada senjata tradisional. Ada beberapa senjata yang menjadi kebudayaan Jawa Tengah, di antaranya seperti pedang, tombak, keris, dan perisai. Bagi masyarakat Jawa Tengah sendiri, keris dapat dijadikan sebagai tingkat sosial seseorang. Yang kelima, ada pakaian adat. Pakaian adat kebudayaan Jawa Tengah juga tidak luput dari salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh provinsi ini. Terdapat 2 jenis pakaian adat pada kebudayaan Jawa Tengah. Yang pertama adalah pakaian adat untuk kaum bangsawan atau kerabat keraton, dan yang kedua adalah pakaian adat untuk rakyat biasa. Macam-macam budaya Nusantara. Yang pertama ada subak di Bali. Subak adalah salah satu bentuk organisasi sosial kemasyarakatan yang terletak di Provinsi Bali. Subak difungsikan untuk mengatur sistem pengairan irigasi sawah yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali. Sistem pengairan ini mempengaruhi landscape kultur Provinsi Bali dalam bidang pertanian dan telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah rumah adat suku Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah tersebut dibangun sebagai tempat tinggal bersama dan disesuaikan dengan jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Lalu ada tari asyik bagi suku Kerinci di Jambi. Tarian tersebut memuat kondisi magis tertentu yang dianggap sebagai penghubung antara alam tak terlihat dan alam terlihat, meliputi alam para dewata ataupun roh leluhur. Selanjutnya ada kalender Saka Bali. Kalender ini merupakan sebuah sistem untuk menamai sebuah periode waktu berdasarkan suatu perhitungan tertentu. Selanjutnya Seka Teruna pada masyarakat adat di Bali. Organisasi sosial yang dibentuk tersebut anggota antar masyarakat baik yang bergabung sebagai muda-mudi desa ataupun kelompok tertentu dapat berkumpul menjaga serta mewariskan kebudayaan yang ada di desa tersebut kepada generasi penerusnya. Dan yang terakhir ada kepercayaan kejawen. Kepercayaan kejawen ini telah dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama.
Tidak terlepas dari spiritualitas, suku Jawa yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.